Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Saya Rizna Fania dari kelas PAI 3H Fakultas Tarbiyah akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan terhadap gadget. Nah, pada zaman sekarang tidak sedikit anak yang kecanduan terhadap gadget itu sendiri. Hampir semua kalangan sudah mengenal dan sudah mempunyai gadget. Namun, tidak semua anak juga bisa menggunakan gadget itu dengan baik. Kecanduan gadget bisa dialami oleh usia berapapun. Bahkan orang tua pun ya kecanduan terhadap gadget sampai tidak memperhatikan yang ada di sekelilingnya. Dan tidak jarang pula anak yang sampai-sampai jika ia sedang makan, ia tetap memperhatikan HP, entah itu nonton YouTube atau main game. Dan semua itu harus kita hindari karena efeknya kurang baik maupun anak-anak, di kalangan remaja atau orang tua. Karena memang untuk saat ini gadget merupakan suatu benda yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Apalagi sekarang semuanya serba daring. Banyak hal yang memang bisa dipelajari untuk anak-anak dari gadget itu sendiri, seperti hafalan doa-doa, lagu anak-anak, mengenal warna, mengenal binatang, dan lain-lain. Tetapi perlu juga orang tua ketahui bahwa di dalam gadget itu banyak hal negatifnya, yang tentunya tidak baik jika anak-anak terlalu lama diberikan HP atau gadget. Terlebih akan susah mengatasinya jika anak-anak sudah kecanduan terhadap gadget itu sendiri. Adapun cara untuk mengatasi supaya anak tidak kecanduan terhadap HP. Yang pertama, batasi penggunaan HP terhadap anak. Nah, dalam hal ini memang orang tua harus sangat tegas, jangan sampai membiarkan kelamaan anak-anak itu menggunakan HP. Dan kita sebagai orang tua harus mengawasi anak supaya tidak mengakses hal-hal yang negatif. Yang kedua yaitu berikan mainan kepada anak. Nah, mainan di sini yaitu seperti boneka, mobil-mobilan, atau yang lain-lain. Memang cara ini kurang efektif, tapi setidaknya anak-anak mempunyai pilihan untuk bermain. Yang ketiga yaitu biarkan anak main di luar. Memang pada umumnya orang tua tidak menginginkan anaknya bermain di luar karena beberapa hal, misalkan ajakan teman yang kurang baik atau berbicara yang kasar. Tetapi setidaknya itu bisa mengurangi rasa bosan di dalam diri anak itu sendiri. Yang keempat yaitu luangkan waktu untuk anak. Nah, cara ini memang kalau misalkan emang anak tidak ingin kecanduan terhadap gadget, maka sebagai orang tua harus meluangkan waktu untuk anaknya, seperti bisa menemani anaknya untuk bermain atau mengajak liburan gitu misal. Dan supaya anak itu tidak merasa kesepian di rumah. Yang kelima yaitu batasi penggunaan jaringan internet. Orang tua juga harus bisa membatasi penggunaan jaringan internet terhadap anak supaya anak tidak mudah mengakses internet itu sendiri, apalagi ke hal-hal yang negatif. Yang keenam yaitu jadilah contoh yang baik untuk anak. Nah, anak ini merupakan peniru ya. Anak adalah peniru yang ulung. Jika orang tuanya masih suka bermain gadget lama, misalkan tanpa batas waktu, maka anak akan menirunya. Maka sebaiknya jika depan anak, orang tua harus bisa menjaga dan bisa mengatur waktu untuk bermain gadget. Nah, jika anak masih suka bermain gadget tanpa batas waktu sampai-sampai anak itu kecanduan terhadap gadget, maka dampaknya sangatlah buruk terhadap anak itu sendiri. Yaitu seperti suka sakit mata, kayak mata kering, kalau enggak tiba-tiba
mengeluarkan air mata itu. Terus yang kedua, suka sakit di bagian tangan, kayak di bagian pergelangan tangan atau enggak di bagian jari kayak jempol gitu misalkan. Terus suka sakit kepala karena pusing, karena terus-terusan lihat layar HP. Yang selanjutnya yaitu infeksi. Layar gadget merupakan sarangnya jutaan kuman. Bahkan ada riset yang menyatakan bahwa kuman E. coli penyebab diare paling banyak ditemukan di layar gadget. Yang selanjutnya yaitu kurang tidur. Pecandu gadget akan rela bergadang hanya untuk memainkan gadget, entah itu bermain game, atau YouTuber atau chattingan. Hal seperti itu tidak baik untuk kesehatan diri kita. Bahkan dari kurangnya tidur akan menimbulkan mudahnya marah, selalu merasa gelisah atau selalu merasa panik, mudah lelah atau stres. Dan juga kita sebagai pengguna gadget harus bisa bijak menggunakan gadget itu sendiri. Jangan sampai ketika lagi berjalan gadget masih tetap dimainkan, dan ketika lagi berkumpul juga dengan keluarga atau teman-teman, gadget itu masih tetap digunakan. Dan untuk kita juga yang pengguna gadget harus bisa mengatur waktu dan membatasi waktu untuk memainkan gadget itu sendiri. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.